wabarakatuh. Sepertinya masih lemas ya. Karena ada yang jatuh. Kita ulangi ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semangat ya. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. How are you today? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bunda Haja Insinyur Yati Utami yang kami hormati, asatidz wa ustadzah yang kami muliakan, Ustaz Irfan yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami hormati, ananda-ananda sekalian yang kami cintai, yang kami banggakan, Bapak Ketua Komite kita, Bapak Ibu yang kami muliakan, selamat datang beserta jajarannya. Kemudian segenap keluarga besar pesantren Biru, ada yang bawa bayi, ada anak-anak ya, adik-adik dari santri kami, mungkin ada juga nenek, kakek ya, Pak Wo ya, Mak Wo ya. Itu mudah-mudahan semua kita di sini berkumpul dalam insyaallah satu acara yang setiap tahun kita peringati, yaitu kelahiran Maulud atau Maulid manusia agung, Rasul terbaik, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah sebagai nikmat terbesar ya, salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah dengan utusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka Bapak Ibu, seorang ulama Abdul Hasan An-Nadwi menulis satu kitab yang sangat luar biasa ya, yang kira-kira artinya, jika sekiranya Nabi Muhammad tidak atau belum diturunkan di zaman ini, kita mungkin tidak jauh dari bagaimana bangsa Romawi memperlakukan manusia, bagaimana bangsa Persia memperlakukan sesama mereka. Ya, dalam satu riwayat, bangsa Persia itu kalau ketemu petinggi-petinggi mereka, raja-raja mereka begini terus. Apa anda capek gitu ya? Kalau 1 jam lah. Di zaman Romawi, budak-budak, tahanan-tahanan perang itu tidak bisa memerdekakan diri mereka kecuali harus membunuh orang di gelanggang atau membunuh singa atau binatang buas di gelanggang. Ya, mereka sebut sebagai kolosseum atau apa namanya. Ya, namun dengan diturunkannya diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai rahmat buat kaum muslim. Zaman dahulu ya, ibu-ibu kalau boleh sedikit berbagi, di zaman dahulu
Orang ada yang menikah 10, 100, 1000 dan seterusnya. Namun dengan adanya risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW maksimal hanya 4. Itu pun dengan syarat yang ketat. Itu dengan syarat fajr la tuqsitu fil fankihu ma qabala min nisa'i mathna wa ruba' fajr la ta'dilu fawahidah. Itu syarat adil. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala bersyukur ya dan terima kasih sudah datang ke pesantren kita yang mengundang kami bersilaturahmi. Nanti kita tutup dengan makan bersama atau istilah kita tradisi kita nganggu ya. Nganggu bersama di sini nanti ya insyaallah silaturahmi kita terjalin, kemudian kita bisa bertemu ya, bercerita, berkisah dengan anak-anak kita di pesantren kita ini. Salam salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang menjadi suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah sebagai panduan kita, sebagai suri tauladan kita. Maka Bapak Ibu, tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang rekam jejaknya itu tersimpan rapi kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Bahkan kalau kita katakan umpamanya presidennya Amerika, Presiden Hitler yang baru-baru ini, yang baru beberapa puluh tahun lalu wafat, tidak ada rekam jejak perkataan, perbuatan seorang tokoh yang tersimpan rapi, yang diriwayatkan secara turun-temurun satu generasi ke generasi lain, kecuali sirah rekam jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Bukhari dikatakan menghafal 600.000 hadis, Bapak Ibu. 600.000 hadis. Ananda sudah hafal dulu ya? Arba'in Nawawiyah ya, insyaallah ya. Bahkan lebih ya, insyaallah ya. 600.000 hadis beliau sarikan menjadi sekitar 7.000 hadis. Beliau bukukan dengan namanya Shahihul Bukhari. Beliau pilih. Maka kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, rekam jejak, kalau kita sekarang kita bilang rekam jejak digital ya. Kalau dulu rekam jejaknya Nabi Muhammad SAW ini mendekati 1 juta. Yang Bukhari saja tadi hafal 600.000 hadis. Bagaimana dengan imam yang lain, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud dan seterusnya. Maksudnya adalah bahwa di dalam Rasulullah, dalam kepribadian, dalam dakwah Rasulullah tersimpan banyak teladan. Sebagai murid, sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai suami, sebagai ayah, semuanya ada Bapak Ibu. Maka kalau kita ingin berbicara parenting Islam, kita tidak usah jauh-jauh, tidak usah ke Oxford, ke Harvard. Ada lagi di mana? Di sirah Rasulullah SAW. Kami sempat tahun kemarin, insyaallah tahun ini juga kita usahakan. Tahun kemarin sempat membaca bersama guru Ar-Rasulul Mu'allim. Ada sekitar 40 cara Rasulullah mendidik dibukukan dalam satu kitab karya Profesor Dr. Abdul Fattah Abu Buddha. 40 metode Rasulullah dalam mengajar. Kami baca satu-satu kemarin. Sebagai ayah, banyak lagi. Sebagai pemimpin, tidak kurang. Maka rekam jejak Rasulullah SAW ini begitu banyak, begitu luar biasanya. Ada hadis-hadis sahih namanya, hadis sahih. Ada kitab-kitab mustadrak namanya. Ada kitab-kitab musnad atau masanid, itu semuanya berbicara tentang hadis yang isinya puluhan ribu hadis, ribuan dan puluhan ribu hadis. Ada lagi yang sering kita baca Syama'il. Wah, ini Bapak Ibu, kalau kita baca ini luar biasa. Syama'il, bagaimana fisik Rasulullah, cara jalan Rasulullah, cara hidupnya Rasulullah, cara ngomongnya Rasulullah,
Itu semua terekam dalam kitab-kitab ulama kita, kitab Syama'il atau kitab Al-Qadhi Iyad, ya, Asy-Syifa bi Ta'rifil Mustafa karya Qadhi Iyad. Ini semua menjadi bahan kita, referensi kita. Baik kami sebagai guru-guru insyaallah, ya, dan orang tua juga dan juga yang kita punya teladan yang sangat banyak dalam kepribadian Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, secara singkat izinkan Al-Fakir menyampaikan mungkin beberapa nasihat yang sesama kita, ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang pertama untuk kamal ta'alluqi bi hadrati, supaya kita terikat syariat, terikat terus dengan Rasulullah SAW, dengan syariatnya Rasulullah SAW. Memang Bapak Ibu sekarang kita belum 100% menerapkan syariat, namun kita berdoa, kita berjuang lewat ananda-ananda kita ini, insya Allah suatu hari kelak kita bisa menerapkan syariat Rasulullah, syariat Allah secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, kamal ta'alluqi bi hadrati sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kamal tasyawuqi bi ru'yati. Kita rindu Bapak Ibu, rindu, kangen dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Arab ada acara televisi, ya, seorang pembawa acara yang cukup terkenal, Shawty, ya, Ahmad Shawty. Beliau menanya orang-orang di pasar, di sekolah, bagaimana sekiranya kalau Rasulullah hadir di depan Anda? Mereka tidak bisa menjawab, Bapak Ibu. Menitik air mata mereka. Saking apa? Saking rindunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, baca enggak kita ini ketemu Rasulullah? Baca bu. Insya Allah lewat mimpi. Karena mimpi ketemu dengan Rasulullah itu adalah mimpi nyata, mimpi yang hak, yang tidak bisa diserupai oleh syaitan. Kalau kita ingin ibu buka Shopee sebelum tidur, buka Shopee, apa aku baca beliau? Beli HP gitu, beli HP terbaru gitu, tertidur, terbawa mimpi sudah punya HP iPhone pokoknya. Ini khayalan, bisa jadi setan yang masuk dalam mimpi kita. Atau bapak-bapak mungkin apa, beli mobil baru, upgrade mobil, tertidur pula, ya. Pas tidur, mimpi sudah punya mobil. Nah ini bisa jadi setan yang masuk. Tapi kalau kita bermimpi dengan Rasulullah itu, fa inna syaitana la yatamatsal bi, syaitan itu tidak bisa menyerupai Rasul. Itu nyata insyaallah. Tapi bagaimana kita bisa sampai bisa bertemu Rasulullah dalam mimpi? Tentunya harus mengenal kepribadian Rasulullah, mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu banyak kita temukan ulama-ulama setelah membaca contohnya kitab Syama'il Muhammadiyah. Biasanya kitab Syama'il Muhammadiyah dibaca pas-pas Maulid atau berzanji. Nah, kalau kita berzanji, ada juga mungkin hikayat-hikayat di masjid-masjid kita. Ini kita baca, kita renungi bagaimana kepribadian Rasulullah, sifat-sifatnya seperti apa. Itu kemungkinan kita bisa ketemu Rasulullah dalam mimpi. Kita berbanyak selawat. Insya Allah kita bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Maka ada kerinduan yang luar biasa ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kamalul amali bi sunnati, menerapkan sunnah-sunnah, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sampai terjerat pada perbuatan maksiat, perbuatan riba dan segala macam. Jangan sampai terjadi apa yang kita lihat di medsos, Bapak Ibu. Emaknya pinjol, paknya judi online pula. Nah, mudah-mudahan jauhkan dari itu, ya. Akhirnya yang terjadi saling bertengkar, ya.
ini kita jauhi. Riba, pinjol atau judi online sudah pasti itu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kama yukhidmati li ummati. Benar-benar berkhidmat untuk umatnya. Maka kita ini semua Bapak Ibu, sebagaimana kata seorang penyanyi Arab, al-insanu min arabin aw ajabin fadahu ba'duhum bi ba'din wa illam yash'uru. Kita sebetulnya ini saling berkhidmat Bapak Ibu. Saling berkhidmat. Baik itu dari kalangan ajam, orang Arab atau non-Arab, pejabat atau rakyat, sama-sama hodam, sama-sama berkhidmat. Kami juga berkhidmat, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada ananda-ananda kita. Dan orang tua juga berusaha memberikan yang terbaik, memberikan rezeki yang halal, harta yang halal kepada anak-anak kita. Maka dalam momen ini kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi orang tua, bantuan orang tua, sumbangan orang tua. Kemarin kita perlu capek-capek, tidak perlu sewa mobil ke AMBK, cukup di grup lah ada ya yang ikut mengantar. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Insya Allah sebentar lagi akan kita rilis ananda-ananda yang mau kita bawa ke seleksi tahfiz. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tahun ini seleksi tahfiz gubernur dibatasi jumlahnya. Jadi mohon maaf tidak bisa lagi bawa banyak-banyak, dibatasi per pesantren satu kategori 10, maksimal 10. Anak-anak belinya 5 juz, tidak mau beli 10 juz. Nah, insya Allah nanti akan kita bawa, kita daftarkan, kita bawa. Kemudian kemarin juga ada Pak Budi ya, Budi membantu untuk mengumpulkan dana ya, dana kita ini. Mungkin kita tepuk tangan dulu untuk hadrah ya, Bu ya. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Baik itu yang ikhwan dan akhwat yang senantiasa memberikan warna ya kepada acara-acara kita. Insya Allah kita sudah membeli ya, kemarin Pak Budi membeli 1 set hadrah baru, alhamdulillah, untuk membantu kegiatan ekskul ananda-ananda kita. Maka insya Allah Pak Ibu, jika ada fakta, jika ada mungkin yang belum jelas, kami bisa diberikan masukan. Jangan sampai menyampaikan mungkin hal-hal yang negatif, tapi belum tentu terjadi. Ya. Nah, kayak kemarin katanya ada kelaparan di sana biru, ya insya Allah tidak ada, insya Allah. Ya. Nah, jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, perlu ditabayun, insya Allah kita akan sampaikan apa adanya. Ya. Dan kita berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, dan ini termasuk kamalul khidmah di ummati. Kita semua ini berkhidmat kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan guru kita berkhidmat yang memberikan yang terbaik kepada ananda kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir kita di sini sebagai keluarga besar memperingati Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam momen ini kita bersyukuri kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lil madhi memuja-muji Rasulullah SAW dengan salawat, lil uswati meneladani Rasulullah SAW dalam gerak-gerik kita, lil zikri menyebut-nyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau kita cinta kepada seseorang, kita sebut-sebut namanya. Kalau disebut orang namanya, senang kita dengarnya, Bu ya. Kalau kita lagi cinta, lagi sayang sama seseorang, kita senang dengan namanya. Nah, begitu juga dengan nama Rasulullah SAW disebut, kita merasa senang, merasa bahagia sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Sufyan, Muawiyah bin Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam mengatakan, tidak ada satu orang tokoh yang paling dicintai oleh rakyatnya, umatnya, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mencintai Rasulullah SAW dengan amalan-amalan kita, ya, dengan khidmat-khidmat kita, untuk insya Allah kita sudah meneladani mencintai Rasulullah SAW. Terakhir, Bapak Ibu, nanti ada penampilan-penampilan dari anak-anak kita. Untuk penampilan kali ini lebih banyaknya berbahasa Arab. Jadi kita pura-pura pakai Pak Allah. Ya, kalau kemarin berbahasa Inggris mungkin banyak yang paham, ya.
Kalau bahasa Arab ini intinya isinya bagus, intinya isinya kisah Rasulullah SAW. Tapi mungkin kalau kami terjemahkan lagi bakalan butuh waktu yang lama. Jadi mungkin tidak diterjemahkan nanti, hanya sebagian diterjemahkan. Ya. Dan inilah nanti penampilan-penampilan anak kita, anak-anak kita, penerus-penerus pemimpin kita. Mohon kita support. Kalau ada yang salah, kalau ada yang grogi, tidak masalah, bukan? Karena mereka lagi berproses. Insya Allah, kalau dibandingkan saya dulu, saya 2 SMP, 3 SMP belum berani berdiri di depan podium. Anak-anak kita ini ada kelas 7, kelas 8 sudah berani, bahkan bagus. Nah, maka insya Allah akan kita melihat dan mendengarkan penampilan daripada anak-anak kita. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.